Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dihadirkan bisa sholat jamaah. Ini adalah karunia Allah yang sangat besar, yang mana di dunia kita dibimbing oleh Allah, di akhirat balasannya surga. Amin Allahumma amin. Salawat ma'asalam senantiasa tercurah limpahkan kepada kehadiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita warka'u ma'roki'in, rukuk bersama orang-orang yang rukuk, mudah-mudahan menjadikan sebab kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Pada kesempatan siang hari ini kami memberikan sedikit nasihat dan saling menasihati terkait kebenaran yang mana temanya muhasabah akhir tahun, menghitung nikmat Allah serta memperbaiki diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya bulan ini, bulan Desember, bulan penghujung tahun, semakin lama amal soleh kita semakin sedikit, umur kita semakin lama semakin berkurang. Oleh karena itu kita ingat firman-Nya Allah. Ketika kita ingin sekali diri kita dinasihati Allah, maka kita baca Quran. Ingat firman-Nya Allah, wal asri, dan demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus solihah, dan beramal soleh, dan saling menasihati, wa tawasau bil haqi, menasihati kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Bulan Desember ini poin yang pertama yang dapat kita ambil, yakni ayat ini mengandung masa atau waktu. Jadi waktu ini adalah amanah dari Allah untuk kita jaga. Di bulan Desember ini, kerugian yang besar bukan sekedar kehilangan harta, tetapi waktu yang kita tidak sampai taat kepada Allah, itu adalah kerugian yang sangat besar, yang mana di dunia tidak dibimbing oleh Allah, di akhirat dimasukkan neraka. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir, semuanya diridhai Allah dan dimasukkan surganya Allah. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu kami mengambil secuplik kisah dari Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rani yang dari Mesir, pendakwah Mesir, yang umur 11 tahun beliau sudah hafal Al-Quran sampai mempunyai tafsir yang banyak. Beliau bercerita saat itu sedang dialog antara Allah dengan bumi. Wahai Tuhan, wahai Tuhanku, izinkan aku untuk menghancur luluh lantahkan anaknya Nabi Adam, karena ketika diberi kenikmatan dia tidak bisa mensyukurinya. Namanya bumi ini, boh. Langit juga ngomong kepada Allah, wahai Tuhanku, izinkan aku untuk menjatuhkan pecahan-pecahan langit ke bumi untuk menghancurkan anaknya Adam, karena tidak bisa bersyukur dan menahan syukurnya kepada Allah. Lautan juga berdialog dengan Allah, wahai Tuhanku, izinkan aku untuk menenggelamkan umatnya, anak-anaknya Nabi Adam, anak-anak cucu-cucunya Nabi Adam, karena ketika diberikan kebaikan-kebaikan dia menghalangi syukurnya padamu. Dan yang terakhir, gunung pun juga ikut andil. Izinkan aku, wahai Tuhanku, untuk menghantam seluruh anak cucu Adam, karena ketika bisa melakukan kebaikan, diberi karunia yang besar, lupa denganmu, wahai Tuhanku.
Lalu apa yang dikatakan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Allah berfirman, biarkanlah aku dan makhluk-makhlukku. Andai wahai gunung, wahai laut, wahai bumi, wahai langit, engkau menciptakan mereka, engkau pasti akan memberikan rahmat pada mereka. Ketika mereka tobat kepadaku, maka aku akan sangat dekat dengannya. Aku kasih dia. Tetapi ketika mereka tidak taubat kepadaku, maka aku adalah tabib-tabib bagi mereka. Subhanallah, Maha Suci Allah. Oleh karena itu, di bulan Desember ini, mari kita muhasabah. Seperti pepatahnya Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kalian dihisab. Bukan malah dibalik. Hasibu ghairakum qabla anfusikum. Hisablah orang lain sebelum menghisab dirinya. Naudzubillah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya dan beramal untuk menuju kehidupan yang selama-lamanya di akhir. Poin yang kedua, di bulan Desember ini tidak sekedar bulan kalender akhir tahun, tapi kita juga belajar untuk yang mana firman-Nya Allah mensarankan kita, menasihatkan kita, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kita berupaya selalu menjadi orang-orang yang menafkahkan di jalan Allah. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, baik dalam keadaan sempit maupun lapang, baik uangnya banyak maupun uangnya sekecil, baik tenaganya lemah ataupun tenaganya kuat, maka kita fungsikan diri kita berusaha selalu memaksimalkan taat kepada Allah. Dan yang selanjutnya adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, menahan amarah. Kita upayakan penutup tahun 2025 di bulan Desember ini, tahan amarah, memaafkan orang. Ini nasihatnya Allah, bukan nasihat dari kami, bukan nasihat dari saya, tapi ini nasihatnya Allah, kita sampaikan. Dan yang terakhir, kita tutup tahun Desember ini untuk dengan tekad yang kuat, dengan yang lebih baik, guna untuk kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Lalu pintu-pintu penghimpunan, kemaafan, kasih sayang dari Allah kita dapatkan. Setelah itu melebar kemanfaatan kita seluruhnya kepada yang melaksanakan. Oleh karena itu, sekali lagi kita bersama-sama menguatkan yang awalnya tidak suka berjamaah, mari kita tingkatkan suka berjamaah. Yang awalnya tidak suka bersedekah, di bulan Desember ini kita tingkatkan untuk bersedekah. Apalagi bencana sudah mulai kemana-mana, termasuk Sumatera dan Aceh, Semeru. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan diberi kesabaran, keluarganya diberi kekuatan. Baru kemarin kami ke Bank BRI, tidak saya sebutkan namanya, beliau baru ketemu saya, beliau cerita orang tuanya yang di Aceh kaya raya, rumahnya habis, sudah mobil habis, tinggal genangan air sama tangisan. Gimana mau nangis mas saya, sana nangis sini nangis. Jadi orang kaya ini orang tuanya, anaknya semuanya di maksudnya di Malang. Orang kaya, rumahnya habis, mobilnya habis, dan tidak tahu kemana. Maha Suci Allah, mudah-mudahan mumpung diri kita masih diberi kesempatan umur yang berkah ini, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan harapan kita, anak-anak kita jadi anak yang soleh solehah, keluarga kita diberi kesehatan, barokah, manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Oleh karena itu kita tutup dengan doa, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah yang baik-baik.